Dari kacamatanya BA, apa indikator utama sebuah koperasi desa bisa dikatakan sehat dan optimal kinerjanya? Nah, itu seperti untuk pelaporannya bisa transparan. Kalau di Gulu ini ada salah satunya usaha, ada cetak banner, terus ada kursus komputer, Ya, servis komputer. ya. Usaha seperti ini sebenarnya boleh nggak sih di koperasi? Anggota koperasi Merah Anggota Putih Desa Ngulun, kita saling bantu ya. saling bantu, anggota, pengurus bisa saling membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita kedatangan business assistant ya namanya. Ya, betul, Mas. Mas Aziz, ini yang periode sebelumnya sudah jadi BA, Ya, dan betul. sekarang ini periode kedua berarti ya? Periode kedua, betul. Jadi BA lagi, kebetulan ditempatkan di Yang Desa sama, Ngulun. ya di Sanggulun. Nah, Mas Aziz, kita tanya-tanya sebentar nggih. Uh, sebagai seorang business assistant, apa sebenarnya tugas utama Anda dalam mengawal koperasi di desa dampingan? Nah, Apa tugasnya ini? untuk tugas BE yang pertama itu adalah monitoring persiapan gerai KDMP. Memonitoring persiapan gerai. Gerainya dulu Ya, ya? gerai yang udah jadi. Oh, oh ya, Udah jadi itu. siap-siap. Terus untuk yang untuk yang untuk RAT itu kan sebelumnya, Mas, maksudnya di periode pertama sudah memberi arahan. Nah, untuk Oh yang di gitu. periode kedua ini kan melanjutkan dari yang periode pertama. Untuk Hmm. yang RAT. Nah, untuk yang monitoring gerai KDMP itu sebenarnya tugas-tugas yang baru ini. Oh ini malah yang baru ya? Oh, karena Ya, gerainya sudah jadi, ya makanya yang gerai sendiri monitoring monitoring. itu ya. Kalau sebelumnya kan RAT itu. Oh Terus ya, ini RAT itu kan RAT atau rapat anggota tahunan ya? ya rapat anggota Takutnya ada tahunan. yang belum tahu. Ya. Oke, oke, lanjut. Terus melakukan asisten rencana kerja. Itu rencana bisnisnya KDMP itu ke depannya bagaimana. Jadi misal koordinasi dengan ketua dan pengurus itu KDMP A itu mau menjalankan apa, KDMP B menjalankan apa, seperti itu. Itu sesuai kesepakatan antar pengurus. Hmm, asistensi usaha yang mau dijalankan Ya, operasinya. ya yang bukan dari pemerintah. Oh, yang bukan dari Ya, ya pemerintah, maksudnya yang yang dari desa inovasinya ya itu. itu apa. Siap, siap. Terus kalau untuk yang dari pemerintah itu untuk pastinya belum ada kebijakan, maksudnya untuk nanti pupuk itu sekian, sembako sekian itu Hmm, belum ada. siap. Untuk anunya maksudnya untuk barangnya Hmm, hmm. berapa berapa itu belum ada. Masih berubah terus kayaknya Ya, aturannya ya, ya masih berubah dinamis berubah sekali. berubah. Terus apa lagi nih? So, apa? Terus mendorong KDMP itu apa itu dengan mitra. Mitranya ini siapa? Dalam mitra untuk pengembangan usahanya, Mas. Berarti Bebas, bebas ya, bebas. Mitranya tidak bebas, terikat. tidak terikat. Siap, siap, siap. Empat berarti kan. Kita hitungin mas. Terus mendorong pengurus itu melakukan kemarin itu pernah Zoom penjualan itu, Mas, ya, yang menu Ini pelatihan Simkopdes. Simkopdes. Ya, pelatih Simkopdes. Nah, Ya. itu mendorong pengurus itu untuk mengisi nanti setiap minggu atau kalau setiap hari kan kemungkinan ya masih Berat ya. ya kan kalau Banyak setiap minggu transaksinya. kan nanti setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali kan tergantung jual jual belinya itu toh. Hmm. Nah, itu nanti dari pengurus itu lebih mudah 1 minggu atau 2 minggu seperti itu. Jadi Hmm. menginputkan itu ke Simkopdes. Ya. Kan kalau sebelumnya kan misal Ya. manual dan nanti Fitur baru itu ya. ya fitur terbarunya menginputkan ke Simkopdes. Siap, siap. Mendorong ya. Oke, oke. Ada lagi? 5 berarti nanti. 5. Sementara Sementara ya itu. sementara itu dulu Oke. Kita lanjut ya. ya.
Dari kacamatanya BA, apa indikator utama sebuah koperasi desa bisa dikatakan sehat dan optimal kinerjanya? Nah, itu seperti untuk pelaporannya bisa transparan, Mhm, terus orangnya bagus gitu ya, tercatat ya dan tercatat dan tercatat secara manual dan digital kan, tapi yang lebih lebih diutamakan kan digital. Kan KDMP ini lebih ke koperasi di digital. Simkopdesnya itu Iya, tadi. Sinkopdesnya itu. Siap siap siap. Jadi dari kementerian langsung bisa monitoring juga. Hmm, oke, berarti lebih ke laporannya transparan dan secara digital tadi ya. Secara digital. Oke. Nah, Mas Aziz nih, apa perbedaan mendasar antara koperasi desa konvensional dengan koperasi desa merah putih? Untuk KDMP, Koperasi Desa Merah Putih lebih prioritas Prioritas? dari koperasi-koperasi yang lain. Oh gitu ya? Ya, untuk secara apa pengkoperasian itu sama, cuma Hmm, lebih prioritas. prioritas nasional kan ya? Ya, karena program pemerintah itu Hmm. jadi dari koperasi A, B, C, D itu lebih prioritas. Kalau Mas Aziz, BA-nya itu apakah ke koperasi yang lain juga atau hanya ke merah putih? Hanya ke Merah Putih Hanya saja. ke merah Ya, putih. Itu termasuk bedanya ya. ya, Merah putih ada BA-nya. ada BA-nya. Oke, balik ke laptop. Mas Aziz, bagaimana cara mengidentifikasi potensi komoditas atau layanan unggulan di desa agar bisa dikelola secara profesional oleh koperasi? Nah, itu kita kalau potensi desanya misal pertanian. Hmm, Nah, itu kita menampung hasil-hasil pertanian. Nah, hmm, setelah itu kita mencarikan pasarnya. Jadi sebagian maksudnya tugas untuk pengurus koperasi itu yaitu intinya mengoptimalkan peluang iya, potensi desanya itu ya. potensinya desanya itu. Kalau di Gulun ini kan Mas Aziz, kita potensinya salah satu yang terbesar itu kan genteng ya, Genteng ya. produksi Ya, genteng. Berarti nanti lebih dioptimalkan untuk untuk me- membantu penjualannya. penjualan Ya, gentengnya itu ya. gentengnya itu. Iya, iya, iya. Itu cuma kalau itu kan teorinya seperti Teorinya itu, seperti ya. idealnya. Ya, idealnya. Tapi keadaan di lapangan memang Prakteknya nano-nano ya. ya, Kalau di Gulun ini gentengnya sudah ini Mas apa? Yang beli itu antri kita. Beli antri beli terus eh, pengrajinnya kewalahan di bahan bakunya sekarang. Bahan baku tanahnya itu sulit sekarang. Kan harus itu masuknya ke penggalian apa? ya Apa penggalian namanya? Penggalian tambang kayak gitu ya. Tambang tambang. tanahnya itu. Mungkin nanti kalau ada info-info terkait Penggalian ya mendapatkan tanah tanah yang tanah bagus untuk genteng bisa diinfokan ke kami siap Mas. siap. Kami masih Berarti nyari-nyari deh. di sini tuh bukannya hanya apa yang kesulitan bukan menjualkan tapi Nah, bahan bahan baku. bahan bakunya itu Bahan ya. bakunya Kan susah. semakin lama semakin habis Iya, gitu. semakin lama semakin habis. Ya. Oke Mas, lanjut ya. Ya, siap. Nah, dalam hal digitalisasi, langkah konkret apa yang Anda lakukan untuk mendorong pengurus koperasi agar melek teknologi? Nah, itu kita tugasnya sebagai BA itu mendampingi. Mendampingi. Jadi tidak kok mengerjakan tidak Ya, mendampingi jadi nanti biar pengurus-pengurus itu supaya mandiri. Kalau mandiri. misal BE sudah tidak diperpanjang. Boleh, boleh. Kalau misal nanti BE atau pendamping koperasi sudah tidak ada, sudah full ke Pengurus. pengurus-pengurusnya ya. Kan jadi supaya Mulia bisa sekali. mandiri ya. Siap Jadi membantu pendampingan, mendampingi pengurus. tidak Ya, mengerjakan seluruhnya gitu. berarti ini sewaktu-waktu tanya bisa ya? Bisa, Kayaknya 24 jam kayaknya. siap ready 24 jam. Siap masih. Nah ini mungkin
Mas Aziz tahu nih ada pertanyaan terkait permodalan. Nanti kalau nggak tahu nggak apa. Ya, Bagaimana strateginya dari BA dalam menjembatani koperasi desa dengan akses permodalan atau pasar yang lebih luas di luar lingkungan desa? kalau itu untuk regulasinya dari atas itu belum ada. Sementara kan Hmm. masih kebijakan dari BNI dan Agrinas itu. Hmm, Tapi berapa-berapanya belum tahu. iya, masih ada terus ya. Ya, Tapi di luar itu kan kita berjalan seperti koperasi pada umumnya ya. ya koperasi pada umumnya. Modal dari anggota, Modal dari anggota, terus siapa terus tahu mungkin ada yang siapa tahu mungkin ada yang nah sukarela simpanan atau ya sukarela itu ya. masih sukarela. Terus kalau enggak gitu ada yang hibah, Ya. mungkin hibah dari si A, si B, seperti itu. Semoga Nanti saja bisa nih. dikelola ya. Semoga saja di Gulun ada yang sukarela hibah mas. Sementara ini masih anggota semua Masih anggota modalnya. semua. Oke lanjut Mas Ajis. Apa tantangan tersulit dalam berhadapan dengan kultur masyarakat desa yang mungkin masih skeptis terhadap perubahan sistem manajemen koperasi desa Merah Putih? Nah, kalau untuk itu kan dari masyarakat desa kebanyakan tahunya itu koperasi simpan pinjam, Mas, Nah, seperti itu. iya ya Nah, sama di sini gitu. rata-rata seperti itu. Padahal yang di sini itu koperasinya itu bukan untuk itu, tapi lebih ke potensi desanya itu apa, mengembangkan potensi dari desanya. Jadi pencarian pencarian apa itu untuk lapangan pencarian kerja masyarakat di desa itu potensinya apa seperti itu. Hmm, Jadi lebih lebih mengembangkan di situ. Jadi membantu intinya tidak kok ke tidak kok ke tengkulak-tengkulak. Jadi langsung hmm. harga itu dibikin sama. Jadi bisa dinikmati oleh masyarakat atau warga desa tersebut. Tujuan utamanya itu kayaknya ya, Iya, menekan harga, iya. stabilitas Jadi harga. jadi untuk labanya itu masyarakat itu lebih menikmatinya lebih. Hmm. Jadi tidak ada permainan harga. Itu untuk usaha-usaha yang bentuknya ada barangnya ya. Tapi Ya, kalau, nah ini sekalian mumpung ada Mas Aziz. ya, Kalau di Gulu ini ada salah satunya usaha, ada cetak banner, terus ada kursus komputer, ya, servis komputer. ya. Usaha seperti ini sebenarnya boleh nggak sih di koperasi? Boleh, Mas. Sangat boleh kan? Boleh, sangat diperbolehkan. Sangat Ya. diperbolehkan. Karena termasuk potensi. Potensi ya. Ya, Saya agak kan kesulitan untuk potensi dari memasarkan. pengurusnya itu kan juga Heeh, juga juga bagus saya Mas. siap, siap. Seperti itu. Kan itu nanti kan untuk labanya kan juga masuknya ke koperasi Koperasi. juga ya, berapa Hmm. persennya ke koperasi. Iya, kemarin tuh kita menjalankan itu karena modalnya kan nggak banyak Mas Aziz. Ya, Kita dengan modal seadanya ya paling enak tuh usaha jasa-jasa karena jasa-jasa nggak ya, butuh betul. modal. Nggak butuh modal. Yang butuhnya kan skill aja, Ya, butuhnya tenaga. skill, betul seperti itu. Itu malah lebih bagus, Oh, Mas. bagus ya. Iya. Alhamdulillah. Untuk untuk awal pembangunan seperti ini lah ya. Hmm, Maksudnya awal rancangan. ya, Kan masih belum ada simpang siur soal dana berapa iya. kan di ini semua kan bukan kok ditargetkan bukan ya, tapi ya diusahakan itu koperasinya bisa berjalan dengan kelebihan masing-masing KDKMP tersebut di desa. Maupun jasa Ya, jasa. Yang penting atau tidak kriminal, yang penting tidak kriminal. tidak kriminal dan tidak melanggar Siap. undang-undang. Maklar-maklar Mas. Ya, boleh itu, Mas. Kayaknya saya kepikiran di desa itu kan banyak yang jual tanah, ada yang jual tanah, jual rumah, Ya, ada yang oh, apa mau kos-kosan. menjebatani seperti itu. Iya, kita Bisa. masarkan aja kan Iya, bisa kan. membantu Iya, masyarakat menjual membantu tanah. memasarkan. Nanti dapat fee berapa-berapa kan ya Iya. tinggal disesuaikan. Ya, tinggal disesuaikan dengan Boleh ya berarti ya? boleh. Siap. Ya memastikan aja nih Tapi Mas Aziz. tidak, maksudnya tidak apa, tidak apa itu memberatkan masyarakat atau warga setempat. Siap. Misal fee-nya itu tidak terlalu besar seperti itu. Ya, ya memang sih Ya, mungkin antara kedua belah pihak setuju lah intinya. saling Tidak ya menguntungkan. saling menguntungkan. Nah,
saling saling menguntungkan. menguntungkan. Siap, siap Mas Yus. Lanjut, ada tambahan lagi, Kak? Sudah, Lanjut lagi ya. ya. Eee, oke. Nah nih, bagaimana bagaimana menurutnya BA ya, Ya, menangani masalah klasik koperasi di desa? Seperti partisipasi anggota yang rendah. Nah, termasuk ini Mas Aziz, di Ngulun ini kan sudah jalan dari tahun 2025 ya. ya 2005. Kemarin waktu RAT itu eh, beberapa anggota ada yang pembayaran iuran wajibnya belum Belum ya, belum semuanya belum dibayar. semuanya ya, belum yang terbayar. Nah, itu malah beberapa ada yang mau mundur dari koperasi Mas Aziz. Nah, ya mungkin karena apa gerainya nggak jadi belum Ya, belum dioperasikan, programnya nggak segera jalan gitu jadi yang jalan dari ya. pemerintah. Terus oh ini ada aku metu ae Mas, ngono ke pengurus bilangnya begitu. Ini eh, bagaimana menangani masalah seperti itu Mas Haji? Nah, untuk sementara ini kan KDMP itu masih intinya kalau seperti apa, seperti orang itu masih belum baru berjalan merangkak. Ada yang sudah berjalan merangkak, ada yang belum. Ya, Jadi untuk partisipasi masyarakat itu masih belum belum sepenuhnya. hmm, Jadi nanti kalau misal koperasi habis, misal koperasi desa sini itu sudah maju, hmm, terus untuk usahanya sudah berjalan, nah bisa bisa untuk meningkatkan meningkatkan partisipasinya. ya partisipasinya warga atau masyarakat. Berarti ini wajar ya, kayaknya di Iya, semua di semua seperti semua kan desa masih gitu iya, ya sikonnya. masih intinya kan seperti bayi baru lahir, Hmm, masih perlu belajar dulu siap. dan kebijakannya kan berubah-ubah. Berarti yang kayak simpanan wajib, misal ada anggota yang telat membayar, sementara ini dimaklumi Ya ya, dimaklumi. dimaklumi aja. Ya, dari Karena pusat memang itu nanti dilaporkan seadanya, seadanya. tidak mengada-ngada, dilaporkan seadanya. Ya, Kan di situ juga sudah ada menu nanti untuk anggota A, B, C, D itu simpanan pokoknya sudah terbayarkan apa belum, simpanan wajibnya sudah terbayarkan apa belum kan di Simkopdesnya ada. ada. Ya, Yang penting inputnya kayaknya ya. ya yang penting inputnya. Ini kita kewalahan Mas Aziz pengurus inputnya. Oke, Mas Aziz. Kalau untuk penginputan itu nanti kan dari pihak sekretaris Iya, atau bendahara yang sekretarisnya ya. membantu ya. Sekretaris dan Kalau bendahara. ketua kan hanya monitoring, ya untuk membantu ya sedikit-sedikit membantu. Iya. Untuk penginputannya kan dari pengurus yang Sudah lain. ada Ya, tugasnya masing-masing. ya tugasnya masing-masing sesuai tupoksi lah. Siap, Mas Aziz. Jadi kalau Nah, dibilang kok masyarakat harus langsung antusias ikut semua itu ya susah kayaknya mas. Kan harus hmm, bertahap. ya, Belum siap. ada bukti realnya itu loh Iya, sampai dari sekarang. masyarakat. Nanti kalau Gulun kan sudah jadi gedungnya, ya tapi masih belum masih diisi. belum ya. Ya, sudah ditunggu-tunggu ini. Ayo, gimana Aziz? Lanjut ya. Ya. Nah, bagaimana caranya Business Assistant memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengurus tetap terjaga agar kepercayaan warga desa tidak hilang? Nah itu nanti kan untuk pelaporannya kan di Simkopdes semuanya ada. Hmm. Jadi kan di situ nanti misal dimasukkan ke Simkopdes setiap minggu atau setiap hari atau setiap 2 minggu sekali lah di situ laporannya kan jelas Hmm. pengeluaran berapa, pemasukan berapa, simpanan pokok yang sudah siapa, yang belum siapa. Hmm. Jadi di situ sudah karena nanti di situ nanti untuk simpanan pokok simpanan wajib itu ada kwitansinya misal diminta. Oh ya, Ya, ya kemarin ada ya print ada kwitansi gitu. kwitansinya. Jadi untuk supaya warga atau masyarakat percaya jadi lewat Simkopdes itu tadi kan ada laporan Hmm. digitalnya. Kayaknya di Play Store ada aplikasinya ya. Iya ada. Kan Itu nanti itu nanti masih ini masih mungkin masih update-update terus. hmm, nggak salah kemarin terakhir
kami cek itu, anggota yang install aplikasinya itu udah bisa ngelihat total Total simpanannya, iya, Mas, ya. di situ nanti Udah bisa bisa ngecek ya, ya dia? bisa ngecek. Jadi nanti Bagus penjualannya tuh, berapa, anu berapa kan jadi langsung transparansinya bisa lewat kelihatan. aplikasi itu Ya ya. mungkin ini kita himbau kepada anggota, Iya, Mas. Silakan anggota untuk nginstal KDMP Mobile ya ya namanya ya? KDP Mobil. KDMP Mobile dan bisa dicek sendiri nanti simpanannya totalnya ada berapa. Misal totalnya tidak sama silakan mengadu Ya ke silakan pengurusnya. silakan ke pengurusnya, silakan Katanya ke hubungi pengurus pengurus. ya. Oke. Jadi koperasi Merah Putih ini lebih ke koperasi digital, jadi semuanya Operasi serba digital. transparansi. Menyesuaikan perkembangan Ya zaman. perkembangan. Jadi kan nanti aplikasinya update terus juga. Ya. Kadang nggak bisa diakses, Ya itu mungkin masih masih maintenance. maintenance Ya ya. masih maintenance, Sering maintenance, sering kadang maintenance. nggak bisa diakses, Masih besok baru ya. sudah bisa dengan tambahan fitur baru. Ya, Ya, dapat surprise. Lanjut Mas ya. Sejauh mana peran koperasi Desa Merah Putih dalam mengurangi ketergantungan warga terhadap pinjol, tengkulak, berdasarkan pengamatan Mas Aziz di lapangan? nah seharusnya itu semuanya bisa dipenuhi oleh KDMP. Hmm. Kan untuk sementara ini KDMP kan ya masih ada yang sudah berjalan, ada yang sudah belum. Hmm. Jadi semuanya nanti di situ untuk kalau untuk pinjol itu nanti ya, Hmm. misal di situ pembuatan genteng. Nah, nanti untuk permodalannya misal koperasi itu ada ya. Hmm. Misal Sudah ada modalnya. ya sudah ada modalnya. Nah, misal warga A itu belum mempunyai modal untuk membeli bahan. Nah, itu nanti koperasi bisa membelikan bahan. Bahan. Jangan memberikan uang. Nanti Oh kalau ya, memberikan uang nanti kan pelang ya. tidak tahu dibelikan dibelikan apa itu? Dibelikan untuk bahannya atau tidak kan tidak tahu Oh, lah. ya. Misal tahu kan, Masih misal jadi langsung barang aja. wujud barang jadi. Nah, itu nanti Siap, kan siap. misal penjualannya kan lewat koperasi. Hmm. Nah, nanti dipotong lewat situ. Penjualannya. Ya, lewat penjualannya seperti itu. Siap, siap, Kalau untuk siap. pertanian ya, misal pupuk sudah ada nanti pinjam pupuk lah nanti terus untuk pembayarannya pas waktu panen. Nah, seperti itu. Jadi Hmm. berupa barang lah, Ya, bukan berupa nominal. Nanti berupa iya. nominal. Soalnya banyak yang macet, Mas. Ah, Banyak ya. masalah pinjaman ini berat ini. Terus kalau untuk seperti itu kan kita juga tahu itu memang membutuhkan bahan, memang ada pesanan kan betul. Jadi KDMP itu kan pengurus-pengurus desanya kan dari desa tersebut. Jadi kan Hmm. tahu karakter si A, B, C, D, C itu kan tahu. Hmm. Itu Ya, memang butuh butuh bahan atau tidak. Kan seperti siap, itu. siap, siap. Jadi masih pilih-pilih ya. Ya, siap, siap. Masalah Nanti pinjol. kalau langsung kok saya butuh bahan ini. Jadi karakter si warga A, B, C, D langsung dikasih semua kan. Nah, Iya, nggak tahu ke bahaya. belakangnya ya banyak juga seperti itu. Siap, siap. Kalau yang masalah tengkulak, Nah, kalau untuk tengkulak itu nanti kan dari penjualannya. heeh, Misal tuh itu penjualannya. ya yang mencari itu dari tengkulak atau dari dari apa? Dari misal Konsumen-konsumen. warga masyarakat desa lain atau kabupaten lain. Nah, itu langsung langsung atau tengkulak kan taunya seperti itu. Kan lebih baiknya kan yang ngurus koperasi. Jadi misal misal apa itu? Misal ada pembeli langsung datang. Nah, itu langsung diserahkan ke koperasi bisa. Hmm. Biar nggak ketengkulak tadi. Ya, biar nggak ketengkulaknya dan untuk labanya biar bisa-bisa menguntungkan. Hmm. Jadi nggak kok itu labanya itu ke tengkulak enggak. Kan Hmm. labanya nanti ke koperasi. Koperasi. Nah, terus laba sebagian kan ke yang warga A. Nah, untuk laba ke koperasi kan nanti yang merasakan kan Semua, anggota. Nah, betul untuk semua warga anggota. masyarakat atau anggota koperasi desa Gulun. Siap. Daripada yang merasakan tengkulak atau ya yang apa itu tadi? Pribadi, Ya pribadi tadi. pribadi sendiri. Jadi kan nanti yang merasakan itu seluruhnya warga Semua anggota. anggota.
anggota Nah, koperasi mumpung lagi ya. bahas itu, Mas. Ini yang menjadi anggota koperasi itu siapa, Mas Aziz? Nah, itu untuk sementara nih ya, di warga Desa Anggun itu diwajibkan. Jadi semuanya itu diwajibkan Malah mendaftar diwajibkan harus. diwajibkan ke KDKMP masing-masing. Oh, itu. Diwajibkan mendaftar koperasi supaya koperasi itu bisa hidup dan nanti yang menikmati juga Warganya. warganya tersebut. Mumpung lagi podcast, kalian Ya. kita himbau untuk warga Untuk warga masyarakat Desa masyarakat Anggulun. Anggulun silahkan mendaftar menjadi anggota. Nanti kan bisa menikmati hasilnya. Hasilnya juga ke anggota. Ya, siap. Dan untuk pengurusnya mohon dibantu. Untuk pengurusnya ya jadi sesuai voksi. Bendara tugasnya ini, sekretaris tugasnya ini lah. Kalau misal Ya. nanti misal pengurus ABCD butuh bantuan ya dibantu. Jadi nggak harus misal nanti sekretaris tugasnya semua langsung ke saya, nggak, bendara bisa membantu. Jadi sesuai kondisi lapanya gimana lah. Nanti untuk bendara pas itu kerjanya bendara kok berat kok gini dibantu sekretaris, dibantu pengurus Kemarin tuh lainnya. malah ini, Mas, dapat masukan dari Dinas Koperasi Magetan. Iya. Misal kan kita dapat banyak undangan rapat gitu ya, Oh iya, pelatihan. ya. Misalkan pengurus ada kendala nggak bisa datang, silahkan diwakilkan anggota gitu. Oh Jadi iya, ya. anggota bisa aktif Ya, bisa membantu aktif ya. pekerjaan pengurusnya. Anggota yang mempunyai potensi lah. Hmm. Ya. Ya nanti untuk anggota Koperasi Merah Putih Desa Anggulun kita saling bantu ya. Saling bantu. Anggota, pengurus bisa saling membantu. Apa target jangka panjang atau exit strategi dari pendampingan BA ini? Kapan sebuah koperasi dianggap sudah lulus dan mandiri sepenuhnya? Kalau dibilang kapannya itu ya tergantung dari Kesiapan ya koperasinya. kesiapan dan pengurus-pengurusnya. Kan ada yang gerainya belum jadi, ada yang sudah jadi. Terus nanti kalau sudah jadi nanti skemanya bagaimana kan masih regulasinya atau kebijakannya masih Dinamis simpang ya. siur ya. Jadi itu nanti ya kalau ditanya kapannya ya mungkin ya bertahap. Mungkin di setiap desa beda-beda ya. Beda-beda ya. Beda-beda Di setiap desa kondisinya. itu beda-beda. Tapi kalau ini Mas, kapan bukan. Sebuah koperasi dianggap sudah lulus itu kalau seperti apa? Itu nanti ya sudah mandiri, maksudnya sudah Itu seperti apa tuh? misal kayak simpanan pokok, simpanan wajib itu kan sudah terpenuhi semua. Terus untuk gerai itu unit usaha ABCD Jalan sudah semua. berjalan dan berjalan itu maksudnya berjalan itu menghasilkan laba bukan kok Untung. ya menghasilkan untung. Sudah untung berarti. Sudah untung ya. SAU-nya besar. Nah, misal seperti itu sudah dianggap mandiri. Ya. Kan untuk kebijakan sementara itu masih belum tahu nanti pengelolaannya bagaimana kan gerai A sudah jadi nanti pengelolaan pertama langsung diserahkan ke ABCD, maksudnya ke koperasi atau ke pihak-pihak yang lain kan masih belum tahu nanti. Kebijakannya itu. Masih update terus? Ya, masih update. Sekarang ada P3K masuk Mas ya? Nah, itu juga informasinya masih simpang siur, jadi belum realnya di lapangan itu belum ada. Ya. Kalau yang sudah ada itu sementara BE itu BE yang berjalan. BE, PMO. Ya, BE dan PMO. Kalau PMO itu apa sih Mas? PMO itu project management. Nah, manajemen officer ya? Ya, terus itu tugasnya sama seperti BE, cuma itu merangkap misal satu kabupaten itu cuma 2 orang. Kalau untuk BE kan satu BE itu bisa merangkul 10 sampai 11 KDKMP. Jadi partner kerja antara BE sama PMO. Oke Mas Yesus. Nah, ini kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir Mas Yesus. Apa pesan Anda untuk para pemuda desa atau penggiat UMKM agar lebih aktif terlibat dalam ekosistem koperasi Desa Merah Putih? Nah, untuk penggiat UMKM tadi. Dan pemuda penggiat desa. UMKM dan pemuda desa untuk sementara
yang harus dilakukan ini silakan kalau belum mendaftarkan sebagai anggota koperasi ya, silakan mendaftarkan terlebih dahulu sebagai anggota koperasi Koperasi. desa Hulun. Terus Terus setelah itu nanti untuk kedepannya misal pemuda pemuda tersebut bisa mempunyai potensi bisa membantu usaha. usahanya yang digerai. Misal nanti kedepannya loh Hmm. ada karyawan atau ada apa di situ nanti ada rekrutmen apa bisa membantu KDMP tersebut. Termasuk usaha jasa tadi Mas ya. Ya, termasuk usaha jasa. Nah, mungkin mempunyai misalan potensi A, B, C, D, jasa servis komputer, Hmm. jasa servis laptop, Potong rambut bisa ya? bisa potong rambut. Rambut. Semua jasa, yang penting tidak kriminal, Tidak tidak jasa kriminal. Pokoknya kriminal, intinya tidak tidak melanggar kriminal. aturannya. Oke. Itu nanti misal pemuda ini anggap aja punya potensi bisa motong rambut. Bisa potong rambut ya. Itu koperasinya Bisa ngasih modal. ya bisa ngasih Bisa ngasih modal, modal bisa gitu ya. kerja sama menguntungkan lah. Saling Ya menguntungkan. saling menguntungkan. Siap-siap. Ya pemuda di Sanggulun yang punya skill-skill, ayo gabung kita kembangkan koperasi desa. Tapi untuk yang pertama ya harus mendaftarkan diri menjadi anggota Iya. dulu. Jadi anggota dulu Jadi ya anggota tapi ya. dulu. Kuncinya itu. Jadi anggota harus ber-KTP tadi ya. Harus Ya, sudah punya KTP. ya Ngulun, KTP Ngulun. Dan membayar iuran wajib. Simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, untuk simpanan pokoknya di sini berapa, Mas? Pokoknya di Ngulun itu 100.000. 100.000 lah. Untuk simpanan wajibnya Wajibnya 10.000. 10.000. 100.000 itu berarti kan sekali aja Mas. Sekali saja, ya sekali saja 100.000 lah. Untuk per bulannya kan 10.000. 10.000. Ya. Tidak terlalu berat kan nanti di akhir juga dibagi. Dan ini mana sih? Di Ngulun tuh kemarin ada 3 anggota itu meninggal dunia. Itu kemarin kita kembalikan uangnya, uang simpanan pokoknya itu ke ahli warisnya. Ahli warisnya betul, ke ahli waris betul Mas, seperti itu. Jadi nanti jangan takut uang yang diberikan ke koperasi dalam bentuk simpanan itu akan dikembalikan lagi ke anggota. Dan itu tidak kok berkurang, tidak. Tidak berkurang. Tidak berkurang. Dan itu sudah terlaksana Mas ya untuk dikembalikan itu masih sudah dikembalikan. Oh sudah ya. Untuk 3 anggota. 3 anggota sudah ya. Cuma kemarin kendalanya ini Mas Haji. Di aplikasi Simkodesnya belum memfasilitasi itu. Oh iya ya, yang anggota yang keluar terus simpanannya dikembalikan. Oh, kemarin fitur terakhir tuh disuruh ngapus, anggotanya suruh ngapus, terus simpanannya suruh ngapus lah. Kalau dihapus nggak ada historinya kan gitu. Ya mungkin itu nanti bisa buat referensi. Iya. Untuk masukan ke pusat. Ya. Ada lagi Mas Esi? Sudah cukup. Sudah. Mungkin nanti lain waktu misal ada apa itu ada dari atas itu ya dari atas ada kebijakan lagi atau arahan lagi seperti apa ke KDMP nanti saya sampaikan. Ya. Nanti podcast lagi ya. Ya untuk sementara seperti itu. Ya. Terima kasih Mas Asis. Ya. Di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk kita podcast. Demikian. Mohon maaf ada salah-salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.